jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Bersyukur pagi hari ini kita dapat menyembah Dia, kita dapat menghampiri Dia, bertemu muka dengan Tuhan dalam penyembahan kita. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih sebab kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat kami dapat mendekat kepadamu dan memanggil Engkau Abba, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yang mau masuk hadirat-Mu, kami tahbiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Mari berkata ini saatnya. Sebab
bangkit berdiri kita katakan kepada Tuhan. And I know that there are angels all Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Cikaya rana masa kaya rana baya rana masa kaya rana baya rana baya rana baya rana baya rana ya rana masa ya rana baya rana baya rana baya rana rana
hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menyatakan cinta kami kepadamu. Kami boleh mengatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami hidup untuk Engkau, kami hidup untuk mengasihi Engkau, kami hidup untuk melayani-Mu. Engkau ciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Itulah panggilan yang tertinggi yang Tuhan mau dalam hidup kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Sampaikanlah firman-Mu, karena firman-Mu itu menjadi terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, silakan duduk. Shalom. Kita melanjutkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita sudah baca tadi malam, kemarin pagi maksud saya, di dalam Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, Mazmur Daud. Dari Daud, Mazmur nyanyian suci untuk pentahbisan bait suci. Nyanyian untuk pentahbisan bait suci. Bapak Ibu yang sekalian, yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan kemarin. Lagu ini diciptakan Daud pada waktu pentahbisan bait suci. Padahal dia sudah tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi karena hati dan fokusnya kepada Tuhan, hati dan kasihnya terhadap pada Tuhan, maka walaupun dia tidak diizinkan untuk membangun bait suci, tetapi dia tetap menyiapkan bahannya, dia tetap menyiapkan materialnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia merasa itu adalah tujuan hidup dia, membangun bait suci. Ayat yang kedua berkata, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Salah satu alasannya hati Daud, pikiran Daud, semua yang ada dalam diri Daud kepada Tuhan, oleh karena dia sudah mengalami betul, dia mengerti betul, dia adalah pribadi, dia adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan dari lubang kubur, dari situasi yang kritis. Tuhan telah menarik, bahkan di tengah-tengah musuh-musuh yang mengepung dia boleh selamat daripada itu semua. Bapak Ibu sekalian, saya kasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan Anda dan saya untuk masuk dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan Anda dan saya masuk dalam situasi-situasi yang berbahaya dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan dalam hidup Anda dan saya kita menghadapi masalah-masalah. Semua masalah itu pasti bukan daripada Tuhan. Semua penyakit, semua kesulitan pasti bukan daripada Tuhan. Tapi Dia mengizinkan itu terjadi karena Dia punya rencana buat hidup kita. Ingat, Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa di bumi ini. Dunia ini tidak di bawah iblis, tapi dunia ini ada di bawah kaki Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28 ayat 18 berkata, dia kumpulkan murid-muridnya dan dia katakan setelah kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, pemerintahan kuasa atas setan di bumi ini sudah dikembalikan kepada dia. Karena Alkitab berkata, Kejadian 3 awal pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berkata kepada Hawa bahwa dari keturunanmu akan menginjak kepala ular. Kapan Yesus menginjak kepala ular? Pada waktu dia mati dan dia bangkit. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus bangkit, dunia ini tidak di bawah kuasa iblis, tapi dunia ini di bawah kaki Yesus. Kalau dunia ini masih di bawah kaki iblis, Anda dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dunia ini masih di bawah kuasa dan otoritas iblis, Tuhan Yesus tidak berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya nama Dia menjadi nama di atas segala nama. Itu sebabnya kuasa Dia menjadi kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit yang bisa melebihi nama Dia. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
waktu Anda dan saya mengerti kalau Tuhan mengizinkan kita melewati itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencelakakan, bahkan tidak akan pernah untuk mematikan. Karena kematian itu menjadi hak mutlaknya Tuhan. Nafas Anda dan saya berhenti atau berjalan itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhanlah yang menentukan kapan Anda dan saya pulang ke surga, bukan setan. Iblis tidak punya hak sekalipun untuk menyentuh tidak untuk menyentuh hidup kita. Kalaupun itu terjadi, itu semua karena Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud. Dan dia berkata, oh Tuhan, Engkau yang sudah melepaskan aku, Engkau yang sudah mengangkat aku, Engkau yang sudah meloloskan aku dari semua masalah, dari semua musuh, bahkan dari lubang kubur. Dia mengangkat. Itulah yang membuat dia berpaut. Salah satu alasan yang membuat hatinya berpaut kepada Tuhan, karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, karena dia sudah merasakan pertolongan Tuhan, karena dia sudah merasakan bagaimana tangan Tuhan mengangkat dia. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ayat selanjutnya 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku. Ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Pada waktu dia menyadari, dia mengajak orang. Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita menangkap apa yang ada di dalam Daud. Daud mengalami pertolongan pribadi Tuhan. Daud mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia tidak mau menikmatinya sendiri. Dia berikan kepada orang lain. Mari dia ajak, ayo kita naikkan mazmur, ayo kita naikkan puji-pujian, kita naikkan syukur kepada namanya yang kudus. Mengapa? Karena dia tidak mau hanya dia sendiri yang mengetahui itu. Prinsip inilah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus juga pada waktu dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, pergi menceritakan kesaksian Tuhan. Pola yang sama, ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Haleluya. Tuhan kalaupun marah, dia sesaat saja, tapi Tuhan bisa marah, dan Tuhan pernah marah. Mengapa Bapak Ibu sekalian, sepanjang perjalanan bangsa Israel beberapa kali Tuhan marah, Tuhan murka, dan dia tidak mau. Pernah Abraham mencoba melunakkan hati Tuhan, Musa melunakkan hati Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena dia marah. Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang sangat salah kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah murka, Tuhan itu tidak pernah marah. Waktu Anda dan saya berpikir Tuhan tidak bisa murka, Tuhan tidak bisa marah, maka hidup saya dan saya akan cenderung seenaknya. Mengapa? Karena kita berpikir kita hanya dikasihi, kita hanya dicintai Tuhan. Tapi Anda dan saya juga mesti mengerti, saya tidak pernah menyangkal bahwa Dia mengasihi kita. Saya tidak pernah membantah bahwa Dia memperhatikan hidup kita. Saya tidak pernah membantah bahwa Yesus sudah mati buat saya. Tapi saya juga tahu saya harus menghormati Dia, karena Dia adalah Allah yang murka. Itu sebabnya sampai di ujung Alkitab, kitab Wahyu, satu kali malaikat dari ketujuh jemaat menyampaikan kepada Yohanes, sampaikanlah kepada jemaat, sampaikanlah kepada jemaat 7 gereja. Dan salah satu dari gereja itu yang betul-betul dipuji, yang lainnya bermasalah, yang lainnya ada komplain. Itu apakah arti daripada itu? Bahwa seringkali sebagai umat Tuhan gereja kita bisa berbuat salah. Dan jangan berpikir bahwa waktu Anda dan saya salah, Dia tidak murka. Salah satu firman kepada gereja berkata begini, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah. Kata bertobat di sini menunjukkan sebuah perubahan yang radikal. Tapi kata bertobat ini juga menunjukkan ketidaksenangan Tuhan melihat sikap gereja. Itu sebabnya dia berkata, kalau tidak, aku akan memuntahkan kau. Orang yang muntah itu enak. Jadi jangan pernah berpikir sebagai orang-orang yang dikasihinya, Anda dan saya pasti dan selalu menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Bisa terjadi? Bisa. Pada waktu Anda dan saya bisa menyenangkan Tuhan, Dia tidak murka. Tapi pada waktu langkah saya, tindakan saya, pikiran kita tidak menyenangkan Tuhan, pikiran Anda tidak menyenangkan Tuhan, Dia bisa murka, Dia bisa marah, dan Dia bisa muntahkan kita. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana bisa terjadi? Baca kitab Wahyu dan Anda akan menemukan pesan jemaat kepada jemaat. Itu artinya pesan yang sama kepada kita. Lanjut, ayat yang kelima. Ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Daud mengerti betul, dia akan mengalami kesenangan.
Dia akan mengalami ayat sebelumnya, dia bercerita tentang bagaimana Tuhan membawa dia ke dalam masalah, mengizinkan dia dalam masalah. Tuhan mengizinkan dia menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tapi dia juga tahu bahwa satu kali Tuhan akan juga mengangkat dia dalam kesenangan. Kata kesenangan ini, Bapak Ibu sekalian, menarik. Saya mencoba mencari tahu apa maksudnya kata kesenangan. Ternyata kata kesenangan itu di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya mengandung pengertian prosperity. Artinya Bapak Ibu sekalian, prosperity, kemakmuran itu adalah bagian daripada rencana Tuhan buat hidup Anda dan saya. Jangan pernah khawatir dalam hidupmu, karena waktu Anda dan saya mencari Tuhan dengan segenap hati, maka prosperity itu akan menjadi bagian Anda dan saya. Saya tidak mengatakan kita mengejar prosperity. Saya mengatakan pada Anda dan saya ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Maka ini, jangan khawatir, ini yang akan juga Tuhan berikan dan sediakan pada kita. Tetapi masalahnya, pada waktu Anda dan saya mengalami prosperity, pada waktu Anda dan saya mengalami kemakmuran, pada waktu Anda dan saya mengalami kesukaan, kelebihan, kelimpahan, apakah hatimu goyah? Halo, ada dua kubu, ada dua pemikiran yang sangat berbeda. Yang pertama, orang yang sangat anti dengan prosperity. Yang kedua, orang yang terlalu menganggap itu sebagai tujuan hidup. Saya mau Anda dan saya berdiri pada firman Tuhan yang tepat. Anda dan saya siap untuk diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan mengalami masa-masa yang hidup dalam hidup ini. Tapi Anda juga dan saya harus siap pada waktu Anda dan saya mengalami prosperity. Daud berkata, aku siap. Pada waktu aku masuk ke lubang kubur, Tuhan angkat aku. Tapi aku juga siap pada waktu Tuhan membawa aku dalam prosperity, dalam kelimpahan, dalam kesukaan. Prosperity bukan tujuan hidup kita. Pencobaan juga bukan tujuan hidup kita. Saya tidak pernah mengajar Anda, saya tidak mengajak Anda untuk berdoa pada Tuhan, bawa kami ke dalam pencobaan. Kita tidak bisa melakukan itu. Tapi waktu Anda dan saya mengalami situasi yang sulit, percayalah, engkau berjalan bersama-sama dengan Allah. Pada saat sebaliknya, pada waktu Anda dan saya diangkat Tuhan, mulai menikmati berkat Tuhan, bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Hatimu, hatiku, hati kita semua tidak akan goyah. Kata goyah ini berarti tidak bimbang, tidak berubah arah hidup kita. Arah hidup Anda dan saya bukan kemakmuran. Arah hidup saya bukan kekayaan, bukan kelimpahan. Arah hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Biarkan fokusmu tetap tidak berubah sepanjang hidupmu. Baik pada waktu Allah mengizinkan engkau mengalami masa yang sulit, maupun pada waktu Anda dibawa Tuhan mengalami kelimpahan. Hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud. Inilah yang membuat dia pada waktu dia mengalami kelimpahan dalam hidupnya, semua yang dia pikirkan tetap Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Saya baru mengerti kenapa dia berkata, dia siapkan lagu ini untuk pentahbisan bait suci. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, pada waktu bait suci itu dibangun, Daud yang menyediakan materialnya. Dari mana? Dari semua kelimpahannya. Kelimpahan itu tidak membuat dia silau. Uang tidak membuat dia silau. Kekayaan tidak membuat dia silau. Lalu popularitas tidak dia membuat dia silau. Fokus hidupnya hanya pada Tuhan. Satu kali saya ingin menutup satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak mau sebutkan namanya, tapi orang ini adalah orang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengembalakan gereja besar di Indonesia. Satu kali saya bertemu dengan dia dan duduk makan di sebelah dia. Saya bertanya kepada dia, saya panggil dia dengan hormat. Om, saya mau tanya satu pertanyaan. Menghadapi banyak tuduhan, menghadapi banyak situasi, omongan-omongan miring tentang Om, bagaimana Om bisa mengatasi semua ini? Dia tanya pada saya, kamu tahu dari mana saya diomongin? Di medsos Om. Dia berkata, itu salahmu. Kok salah saya di mana Om? Salahmu punya medsos, saya nggak punya medsos, jadi saya nggak tahu. Dia ketawa, saya bilang benar juga saudara. Lalu yang kedua, kamu tanya tadi apa? Bagaimana cara Om menyikapi ini? Dia berkata dengan kata, Tuhan pernah memberkati aku, mengangkat aku tinggi, begitu tinggi, dan aku menikmati itu. Dan sekarang kamu bilang, Tuhan sedang menundukkan aku di tempat yang paling bawah. Kenapa aku tidak bisa menikmati itu? Pada waktu dia berkata begitu, Bapak Ibu sekalian, sederhana sekali, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Daud adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan.
Dia siap waktu dia dibawa ke dalam situasi yang lebih kelimpahan, kekayaan, kemakmuran, popularitas. Tapi dia juga siap pada waktu Allah mengizinkan dia melewati lembah-lembah kekelaman, bahkan lembah-lembah bayang maut sekalipun. Saya menantang Anda pagi hari ini, siapkan dirimu menghadapi situasi apapun yang Tuhan bawa dan izinkan terjadi dalam hidupmu. Pastikan, fokuskan hidupmu hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Syarana mayarana 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 yarana yarana mayarana mayarana. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan sembah Dia. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Biarlah Tuhan yang menjadi sukacita dan sumber segala-galanya dalam hidupmu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan sembah Dia. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Anugerah menikmati kasih, menikmati kasih. Anugerah, sekali lagi katakan menikmati kasih, menikmati kasih. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera, sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan hidupmu selalu kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Janganlah lemah, jangan putus asa, jangan mengeluh pada waktu Tuhan mengizinkan semua hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidupmu. Dan janganlah goyah, janganlah berubah hati dan fokusmu pada waktu Dia mulai memberkatimu dan mengalami dan membawamu mengalami kelimpahan, kemakmuran di dalam Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan sempurna dari Roh Kudus akan memimpin hidupmu, menjagai, memagari, dan menuntunmu melewati setiap masa dan musim, melewati setiap keadaan dalam hidupmu dengan tidak goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nanti malam jam 8 ada ibadah Revival Center. Saya menunggu Anda dan Bapak Ibu semua di sana. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom.